Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Pujaning Rahayu SPD dari SDN Cihelet 01 Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata pelatihan mandiri topik 1 Merdeka Belajar. Yuk kita simak bersama-sama. Di dalam Merdeka Belajar ini terdapat 5 poin di dalamnya. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang kita bahas dulu poin yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di dalam poin yang pertama ini terdapat 3 poin. Ada yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Di dalam poin yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai guru berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama, mengapa memutuskan ingin menjadi pendidik? Dan bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai di profesi ini? Dengan menjadi guru, hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri. Apapun profesi yang dijalani, kita memang perlu untuk terus belajar. Apalagi profesi kita sebagai pendidik atau guru, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Ketika ingin murid menjadi pribadi yang memiliki empati, misalnya, sudahkah kita berempati dengan murid-murid kita? Ketika kita ingin murid menjadi selamat dan bahagia, sudahkah kita menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia? Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, juga pikiran atau intelek dan tubuh anak. Menurut Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya materi yang kita ajar, tapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru kita terdahulu. Menjadi pendidik itu memang tidak mudah, namun layak diperjuangkan untuk menciptakan generasi yang merdeka. Kemudian di poin 2, mendidik dan mengajar. Di dalam poin 2 ini terdapat 3 ranah. Ada mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Ranah yang kedua menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar,
yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bersatunya pemikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang menandakan manusia merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau mandiri. Dan itulah kodrat sebagai manusia. Sehingga agar manusia mengetahui kebutuhan lahir dan batinnya sendiri, kita sebagai pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Proses mengasah nalar atau keterampilan berpikir murid menurut Benjamin Bloom dan Anderson yang juga disebut level kognitif, yaitu ada 6. Yang pertama, mengingat, memahami, melakukan, menganalisis, mengevaluasi, dan yang terakhir, membuat atau mengkarya. Di dalam poin yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, terdapat 4 ranah, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman, dan asas trikon. Di dalam kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Di dalam ranah yang kedua, yaitu kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Lingkungan pendidikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi sesuai kodrat alamnya. Contohnya, murid memiliki potensi seni, diberikan kesempatan atau ruang untuk menyelenggarakan pertunjukan seni dengan tema yang berkaitan dengan permintaan murid atau disesuaikan dengan pembelajaran tertentu. Dapat dibayangkan, murid akan merasa senang. Mereka akan aktif mencari informasi dan menyajikan pemahamannya dalam bentuk pertunjukan seni yang mereka sukai. Pendidikan bergerak dinamis sesuai perkembangan zaman. Misalnya, kemajuan pesat teknologi membuat cara belajar dan berinteraksi murid juga berubah. Jika tidak kita siapkan dan beradaptasi dengan baik, maka murid-murid mungkin tidak akan mampu hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Prinsip dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar Dewantara menyebutkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri, sedangkan konvergen adalah kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau manusia atau kemanusiaan. Dan yang ketiga, konsentris. Kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Maka, dengan menggunakan asas trikon, sebaiknya prinsip melakukan perubahan kebudayaan bangsa Indonesia tidak akan tertinggal. Kebudayaan Indonesia akan berjalan beriringan dengan kebudayaan lain dan memiliki karakter dan ciri khasnya itu sendiri. Kemudian, ranah yang ketiga, yaitu kodrat zaman, di mana perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman itu berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Pendidik bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Maka kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama.
Di dalam Merdeka Belajar, poin yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, di mana di dalamnya itu terdapat dua ranah, yaitu yang pertama budi pekerti dan yang kedua teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Apakah betul kita sebagai pendidik lebih tahu apa yang diinginkan oleh murid? Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif, di mana teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Dan yang kedua, teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menganggapnya mutlak sebagai suatu kebenaran, tetapi beliau memberikan pandangan baru dengan menghubungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendidikan teori yang disebut konvergensi. Maka, tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu yang dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Contohnya, intelligible murid berubah dari ketidaktahuan makanan yang tidak sehat tentang pengetahuan sehingga menjadi tahu atau sadar tentang makanan yang sehat dan tidak sehat. Poin yang kelima di dalam Merdeka Belajar yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana terdapat 5 ranah, yaitu yang pertama, selamat dan bahagia, kedua, sistem Among, ketiga, Merdeka Belajar Abad 21, keempat, membimbing murid memperbaiki bangsa, dan kelima, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, di sini ranah yang kedua adalah sistem Among. Sistem Among ini bukan sekadar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Among itu sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal Ing Garso Sungtolodo, Ing Madjo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya saja ya, rekan-rekan semua. Ing Garso Sungtolodo itu di depan memberi teladan, Ing Madjo Mangunkarso di tengah membangun kehendak, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Di dalam ranah yang kedua itu yaitu Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Sebagai contoh, murid ingin mengetahui hewan atau binatang apa saja yang hidup di sekitarnya. Maka guru tidak langsung memberikan jawabannya, tetapi membimbing murid melalui pendekatan saintifik dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan murid untuk dapat di sini sudah saya paparkan ya langkah pembelajaran saintifik melalui 5 proses yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Dalam membangun pemahamannya tentang hidup hewan yang dekat di mana membangun pelajar Pancasila yaitu seperti profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Maka, kita sebagai pendidik dapat mendampingi murid untuk menemukan, menumbuhkan, dan mengembangkan karakter tersebut sebagai bekal kehidupan dan penghidupannya sekaligus merupakan bagian dari kebudayaan kita. Sebagai contoh, keluarga menemukan nilai kemandirian pada anak sejak dini. Artinya, sedapat mungkin anak diberi kepercayaan untuk dapat mengeksplorasi dan mengerjakan banyak hal secara mandiri. Selain itu, keluarga juga menanamkan prinsip-prinsip kolaborasi, keterbukaan, dan dialog. Orang tua atau keluarga dapat membantu anak untuk mencari sumber-sumber pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Apabila menemui kesulitan, maka orang tua bisa mengajak anak untuk mendiskusikannya bersama guru di sekolah. Apabila kemudian pengetahuan dan pengalaman guru di sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan belajar anak, maka bisa bersama-sama bertanya atau mencari narasumber lain yang ada di lingkungan sekitar. Guru dan murid dapat belajar bersama menggunakan mesin pencari dan sarana lain yang ada di luar sana yang bisa membantu memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Nah, rekan-rekan semua, cukup sekian pemaparan atau penyebaran Merdeka Belajar dari saya. Semoga dapat dipahami dan kita menuju ke guru yang merdeka, murid yang merdeka, dan berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum.